Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai contoh soal yang kedua, yang mana untuk contoh soal yang pertama sudah dibahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Kita akan bahas contoh soal yang kedua. Susun suku banyak dari 5x ditambah 7 ditambah x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Kemudian nyatakan yang pertama suku-suku berikut koefisiennya, yang kedua derajat dan konstantanya. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah terdapat perintah dalam pangkat turun, yang artinya fungsi dari suku banyak ini ya di contoh soal itu kan berantakan ya, dari mulai x pangkat 1 kemudian x pangkat 0 ditambah x pangkat 4 dan ada x pangkat 3 itu pangkatnya tidak teratur. Nah di sini ada perintah agar pangkatnya itu turun, maka kita harus ubah dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Di sini pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 4. Maka bentuk yang pertama itu adalah x pangkat 4 ini ya, saya blok x pangkat 4 ini saya perbesar ya, dikurangi apa? Setelah x pangkat 4 itu terdapat pangkat 3. Nah ini kan terdapat pangkat 3, berarti setelah x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3. Setelah pangkat 3, itu kita cari yang memiliki pangkat 2. Pada fungsi ini tidak memiliki variabel yang berpangkat 2, maka kita bisa tuliskan 0 ditambah x pangkat 2. Ini ya. Mohon maaf, saya belum blok bawahnya ya. Ini 0 x pangkat 2. Selanjutnya setelah pangkat 2 terdapat pangkat 1. Berarti ini 5x ya ditambah 7. 7 itu adalah konstanta. Dan ini x pangkat 2 itu tidak masuk ya. Jadi ini harusnya ada tanda koma. Saya edit sebentar supaya tidak ada kejanggalan. Sebentar, notasi oke, tanda koma. Nah ya, ini saya berikan tanda koma. Nah, tanda koma. Nah, itu cara bacanya. X pangkat 2 diberikan koefisien 0. Mengapa? Ya, karena pada fungsi suku banyak yang pertama ya, awalnya itu tidak terdapat x pangkat 2. Kalian bisa lihat di sini hanya ada pangkat 1, pangkat 0, pangkat 4 dan pangkat 3. Maka untuk pangkat 2 diberi koefisien 0. Ingat, koefisien itu adalah berbentuk angka yang berada di depan variabel. Nah, kita bisa melihat ke pertanyaan. Kemudian nyatakan yang pertama, suku-suku berikut koefisiennya. Berarti kita harus menentukan suku-sukunya dan juga koefisiennya. Di sini yang sudah kita dapatkan itu ada x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Mohon maaf, tambah 7. Nah ini berarti suku-sukunya itu ada suku yang pertama ada x pangkat 4 ya, dengan koefisiennya itu adalah 1. Kemudian untuk suku dari min 6x pangkat 3 itu koefisiennya adalah min 6. Ini ya. Kemudian untuk suku dari x pangkat 2 itu adalah koefisiennya itu adalah 0. Kemudian koefisien dari 5x itu adalah 5. Sedangkan angka 7 karena tidak memiliki variabel maka dinyatakan sebagai konstanta. Itu suku-sukunya beserta koefisiennya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah derajat konstanta. Derajat dan konstantanya. Di sini derajat itu adalah pangkat tertinggi ya. Suku dengan, mohon maaf terlalu cepat. Suku dengan pangkat, ini gimana sih? Mohon maaf, suku dengan pangkat variabel paling tinggi. Nah, di sini kita lihat derajat paling tingginya itu adalah 4.
ya, maka Fx merupakan suku banyak berderajat 4. Ingat, derajat itu adalah pangkat tertinggi. Kita cari pangkat tertingginya itu berapa? 4. Nah, lalu untuk konstantanya adalah 7. Karena 7 ini tidak memiliki variabel. Ya. Nah, kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu operasi aljabar pada polinomial. Di sini terdapat sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat pada operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial. Karena polinomial memuat variabel yang merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Ibarat seperti kalian mungkin dulu waktu SMP belajar mengenai SPLDV ya. Sistem persamaan linear dua variabel itu mengandung dua variabel, biasanya X dan Y. Nah, nilai X kan belum diketahui, nilai Y juga belum diketahui. Itu serupa dengan materi polinomial. Kita mencari nilai yang belum diketahui, gitu. Nah, di sini terdapat sifat-sifatnya, yaitu meliputi sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga sifat distributif. Ya, ada 3 sifat yang akan membantu kita dalam menyelesaikan operasi aljabar pada polinomial. Perbedaannya apa sih antara sifat dari komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif? Nah, kalian bisa lihat pada layar ya. Di sini ada sifat distributif. Apabila fungsinya itu adalah 5x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 ya, kita bisa keluarkan variabel x pangkat 2-nya. Kita bisa keluarkan sukunya ya. X pangkat 2-nya kita keluarkan karena 5x itu 5x pangkat 2 ada 5x pangkat 2-nya, kemudian 2x pangkat 2 juga ada x pangkat 2-nya. Maka x pangkat 2-nya kita keluarkan sehingga terdapat 5 dikurangi 2. Maka 5 dikurangi 2 hasilnya 3, maka 3x pangkat 2. Kemudian untuk sifat dari komutatif serta asosiatif itu gabungan ya. Gabungan. Nah, kita bisa lihat di sini ada ada fungsi dari suku banyak, yaitu 2x pangkat 2 dikalikan 3x pangkat 3, yang mana artinya di sini sama-sama memiliki variabel, yaitu variabelnya x ya. Materi berkaitan dengan eksponensial. Jika memiliki bilangan pokok yang sama, kemudian dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Maka x pangkat 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian untuk bilangan koefisien dari masing-masing suku ada 2 dan 3 itu dikali. 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu ya untuk sifat komutatif dan juga asosiatif, gabungan antara operasi pada pangkat dan bilangan pokoknya. Nah, di sini materi berikutnya itu berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dari suku banyak atau polinomial. Penjumlahan dan pengurangan polinomial itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ya, dengan cara menjumlahkan atau dengan cara mengurangi antar koefisien suku-suku yang sejenis. Di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah kita bisa mengoperasikan baik penjumlahan ataupun pengurangan apabila sukunya sejenis. Misal, ini pada sifat distributif kita bisa mengurangi karena memiliki suku yang sejenis. Ya. Tetapi untuk sifat yang komutatif dan asosiatif di sebelah kanan kita tidak bisa menjumlahkan atau mengurangi. Kenapa? Karena di sini memiliki suku yang berbeda. Suku yang pertama adalah x pangkat 2, suku yang kedua adalah x pangkat 3. Memiliki derajat yang berbeda. Maka tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangi. Kemudian suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Ya, pangkatnya harus sama. X pangkat 2 ya dengan X pangkat 2.
X pangkat 5 ya harus dengan X pangkat 5. Begitu juga dengan X yang lain. Untuk lebih memahami penjumlahan dan juga pengurangan pada polinomial, mari kita simak contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial atau suku banyak. Diketahui polinomial Px sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Itu untuk polinomial yang pertama yang dinamakan Px. Kemudian ada polinomial yang kedua yang dinamakan Qx. Itu adalah 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 13. Pertanyaannya adalah hasil penjumlahan polinomial Px dan Qx adalah kita akan menjumlahkan antara dua polinomial Px dan polinomial Qx kita akan jumlahkan. Ingat, kita bisa menjumlahkan atau bisa mengurangi fungsi dari suku banyak dengan syarat memiliki pangkat yang sama. Di sini Px-nya itu pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 ya, 6X pangkat 3. Sedangkan Qx itu tidak ada X pangkat 3, maka simak pembahasan berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk Px itu adalah fungsinya ini ya, sudah ditulis ya yang atas. Sepertinya perlu saya coret saja. Oh iya. Ini ya. Nah, ini adalah Px, kemudian Qx-nya adalah ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita ubah dulu pangkatnya supaya turun. Artinya sesuai dengan pangkatnya, pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Untuk Px itu kita sudah lihat ya, pangkatnya 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke, sudah turun. Kemudian untuk Qx, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 juga sudah turun. Berarti kita tidak perlu merubah. Selanjutnya untuk sama dengan yang berikut ya, itu kita gabungkan yang memiliki pangkat yang sama. Di sini 6x pangkat 3. X pangkat 3 itu kan tidak ada pasangannya, maka dia jomblo. Ya, dia jomblo sendirian, single. Berarti 6x pangkat 3 saja. Kemudian kita jumlahkan yang memiliki pangkat yang sama. Selain x pangkat 3 ada x pangkat 2, ada juga x pangkat 1 dan juga x pangkat 0. Di sini x pangkat 2-nya itu adalah ada min 8 dan 10. Kita jumlahkan ya, kita berikan tanda kurung untuk memisahkan dengan pasangan yang lain. Kemudian untuk x pangkat 1 itu terdapat 7x ditambah 11x. Kemudian untuk x pangkat 0 itu terdapat 10 dikurangi 13. Nah, setelah itu kita lakukan yang namanya sifat apa ini yang di atas ya, distributif, yang mana ketika memiliki bilangan pokok dan pangkat yang sama, maka bilangan pokok dan pangkat tersebut kita keluarkan. Ya, di sini sama ya, kita keluarkan x-nya, ini juga kita keluarkan x-nya. Nah, ini tinggal kita hitung. Oke, maka diperoleh seperti ini. Min 8 ditambah 10 sama dengan 2, kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18, min 3 juga. Ini adalah hasilnya. Gitu ya. Nah, gampang sekali. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk contoh soal yang kedua, itu terdapat dua polinomial ya, sama. Pertanyaannya adalah hasil pengurangan polinomial antara GY dan HY adalah kita cek. Oke, kita lihat. Langsung saja kita hitung. Menghitung. Oke. GY-nya ini ya sudah dicatat. Nah, 10y pangkat 3
ditambah 7Y pangkat 2 dikurangi 4Y dikurangi 2. Kemudian untuk HY-nya itu adalah 5Y pangkat 3 dikurangi 2Y ditambah 3. Kita lihat pangkatnya apakah sudah turun? Yes, ya sudah turun. Nah, berarti kita lanjutkan. Kita kelompokkan. Oke, sebentar karena di sini ada apa ya namanya? Ada sesuatu yang harus kita perhatikan adalah tanda pengurangan. Nah, pengurangan ini akan kita kalikan dengan yang di dalam, di sebelah kanan. Berarti min dikalikan 5Y pangkat 3 hasilnya adalah min 5Y pangkat 3. Min dikalikan dengan min 2Y hasilnya adalah plus 2Y. Selanjutnya min dikalikan 3 sama dengan min 3. Ya, kita kalikan dulu min yang di luar dengan fungsi yang berada di dalam. Nah, setelah itu kita baru melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mengelompokkan suku sejenis. Kita kelompokkan ya yang pangkat 3 dengan pangkat 3, yang pangkat 2 sendirian, jomblo, kemudian pangkat 1 dengan pangkat 1, begitu juga dengan pangkat 0. Setelah itu kita lakukan dengan cara sifat distributif ya, kita keluarkan variabelnya, setelah itu kita hitung hasilnya. Maka diperoleh hasilnya adalah 5Y pangkat 2. Mohon maaf, ini harusnya Y pangkat 3 ya. Ini ada kesalahan. Nah, berarti ditulisnya 5Y pangkat 3 dikurangi ditambah, ini ketutupan ya, ditambah 7Y pangkat 2 dikurangi 2Y dikurangi 5. Gitu ya. Untuk materi kali ini kita sampai pada operasi aljabar pada polinomial khusus untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perkalian pada polinomial. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.